Saya langsung mulai, Pak, untuk menyampaikan materi berkaitan dengan rekayasa genetika. Oke, sebelum mulai, saya aturkan salam pengenjali Om Swastiastu. Selamat malam, rekan-rekan semua. Jadi, materi yang kami bawakan yaitu rekayasa genetika, yaitu dibawakan oleh saya kemudian Pak Made Sudarman. Nah, jadi di bab satu itu ada pendahuluan di mana latar belakang dari penulisan yang kami buat, yaitu eh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, di mana salah satu eh, bidang yang menjadi tonggak kemajuan sains modern itu adalah bioteknologi. Nah, bioteknologi ini tidak hanya mencakup pemanfaatan organisme hidup, eh, tetap, tetapi juga pengembangan teknologi molekuler yang mampu memanipulasi materi genetik untuk kepentingan medis, kemudian untuk kepentingan pertanian, industri, maupun lingkungan. Nah, salah satu kemajuan terbesar dalam bidang bioteknologi adalah ditemukan teknik yang namanya polymerase chain reaction yaitu atau PCR. Nah, ini oleh Kari Mullis pada tahun 1983. Nah, PCR polymerase chain reaction ini adalah teknik ini memungkinkan eh, aplikasi DNA secara cepat dan efisien sehingga segmen genetik yang semula sulit diperoleh itu dapat diperbanyak jutaan kali dalam waktu singkat. Jadi PCR ini menjadi dasar bagi berbagai pengetahuan penelitian genetika modern saat ini ya mulai dari diagnosis penyakit infeksi seperti HIV, kemudian hepatitis, bahkan COVID-19. Nah, hingga identifikasi forensik juga, kemudian dalam pengembangan vaksin. Nah, inovasi lanjutan seperti qPCR, kemudian multiplex PCR, dan digital PCR. Jadi, PCR ini juga akan semakin memperluas fungsi metode ini dalam penelitian molekuler dan diagnostik klinis. Nah, keberhasilan tersebut itu menunjukkan bagaimana inovasi di bidang bioteknologi itu berkontribusi langsung terhadap kemajuan kedokteran dan kesehatan masyarakat. Jadi, eh, saat saat COVID-19, PCR ini sangat diminati oleh masyarakat seluruh dunia ya karena untuk mendeteksi bahwa adanya penyakit atau virus COVID-19. Kemudian kemajuan teknologi itu selain dari PCR ada namanya DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan ini juga berperan besar dalam peningkatan kualitas tanaman dan hewan ternak. Nah, serta dalam riset pengobatan berbasis gen. Jadi rekayasa genetika itu memanipulasi gen untuk menghasilkan organisme baru dengan sifat unggul, yaitu melalui penyisipan, kemudian penghapusan dan atau modifikasi bagian gen tertentu. Nah, jadi teknologi rekombinan ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan bioteknologi molekuler yang dinamis dan berpotensi besar bagi masa depan umat manusia. Nah, yang selanjutnya ada cloning. Ya, mungkin teman-teman tahu atau sudah sering mendengar bahwa apa yang disebut dengan cloning. Jadi, cloning ini secara sederhananya diartikan sebagai proses menghasilkan salinan organisme yang secara genetik itu identik. Kemudian telah membuka peluang besar bagi penelitian biomedik juga.
Nah, yang pernah dilakukan dalam cloning ini yaitu keberhasilan domba Dolly atau Dolly Desit pada tahun 1997 itu menjadi tonggak sejarah yang memicu perkembangan pesat dalam penelitian sel punca, terapi regeneratif, dan bioteknologi reproduktif. Nah, jadi dari kemajuan ini sebenarnya juga menimbulkan perdebatan berkaitan dengan etik dan moral, terutama berkaitan dengan cloning manusia. Jadi kalau dilihat dari hasil ya bahwa cloning ini salah satu penciptaan individu baru dengan hasil yang sama gitu ya. Nah, oleh karena itu ya perkembangan cloning perlu disertai dengan landasan etika dan regulasi yang ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir, yang salah satunya juga ya, cabang bioteknologi juga memiliki prospek besar dalam sains masa depan, yaitu adalah stem cell atau sel punca, di mana stem cell ini adalah sel yang belum berdiferensiasi, namun memiliki kemampuan memperbaharui diri dan berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh. Jadi potensi ini menjadikan stem cell sebagai terobosan penting untuk pengobatan regeneratif, khususnya memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak akibat penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, maupun gangguan saraf. Nah, meskipun menjanjikan, jadi pemanfaatan stem cell juga memunculkan tantangan etis dan moral, terutama dalam hal sumber penghasilan sel dan penerapan terapi dalam manusia. Jadi, eh, stem cell ini adalah bisa dikatakan salah satu teknik untuk apa namanya yang tua bisa menjadi muda gitu karena dalam sel tubuh manusia itu bisa diregenerasi kembali. Nah, tetapi zaman sekarang memang ada stem cell yang dijual seperti yang sudah disampaikan dalam materi sebelumnya bahwa eh, stem cell ini dijual tetapi dengan harga yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang memang berminat dalam melakukan stem cell bisa dilakukan bahkan di Bali di Jalan Gatot Subroto pun juga sudah ada penjualan stem cell ini. Jadi itu adalah teknologi atau inovasi yang luar biasa dalam dunia bioteknologi atau rekayasa genetika. Nah, adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa pengertian dan prinsip dasar rekayasa genetika dalam konteks bioteknologi modern. Kemudian bagaimana perkembangan bioteknologi rekayasa genetika ya seperti PCR, DNA rekombinan, cloning dan stem cell berkontribusi terhadap kemajuan sains masa depan. Kemudian apa saja perencanaan rekayasa genetika dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian dari tujuan penulisannya adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian prinsip dasar rekayasa genetika dalam konteks bioteknologi modern, kemudian mendeskripsikan dan menyajikan perkembangan teknologi rekayasa genetika seperti PCR, DNA rekombinan, cloning, dan stem cell berkontribusi terhadap kemajuan sains masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menjelaskan rekayasa genetika dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian dari segi manfaat penulisannya, itu ada dua ya bagi mahasiswa dan akademisi dan secara umum. Jadi kalau kita lihat dari mahasiswanya adalah menjadikan bahan pembelajaran untuk memahami konsep dasar atau prinsip kerja serta perkembangan teknologi rekayasa genetika dalam bidang bioteknologi modern. Kemudian kalau kita lihat secara umumnya, makalah ini bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman bahwa rekayasa genetika merupakan salah satu pilar utama sains masa depan yang berpotensi besar dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi asalkan dikembangkan dan dengan tanggung jawab ilmiah dan etika yang tinggi. Kemudian di bab kedua itu pembahasan
berkaitan dengan pengertian dan prinsip dasar rekayasa genetika. Jadi, rekayasa genetika ini merupakan salah satu bioteknologi yang berkembang pesat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia secara global ya. Jadi, kalau kita lihat berawalnya bahwa rekayasa genetika ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang geno yang berarti melahirkan. Jadi rekayasa genetika itu juga dikatakan sebagai cabang biologi yang penting saat ini yang mempelajari berbagai aspek menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion ya. Nah, perkembangan rekayasa genetika itu dimulai sejak penemuan struktur DNA dan pemahaman tentang fungsi gen sebagai pembawa sifat pada makhluk hidup. Nah, sejak saat itu eh, para ilmuwan berusaha untuk memanipulasi gen agar organisme itu memiliki sifat baru yang lebih bermanfaat. Nah, kalau kita lihat prinsip dasar dari teknologi rekayasa genetika ini adalah memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA makhluk hidup penerima. Jadi hal ini berarti bahwa gen yang sudah disisipkan pada makhluk hidup penerima itu berasal dari makhluk hidup lain. Atau juga prinsip dasar ini cukup sederhana kalau kita lihat ya, karena landasan yang mendasari teknologi ini adalah informasi genetik yang dikodekkan oleh DNA dan tersusun dalam bentuk gen. Jadi DNA ini merupakan sumber daya yang dimodifikasi dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi baik dalam bidang pengetahuan maupun terapan. Nah, kemudian dilakukan seperti cloning gen, yaitu misalnya ada penyiapan DNA target, kemudian penggabungan DNA target, kemudian yang selanjutnya adalah transformasi ke dalam sel inang yang sesuai. Kemudian ada seleksi inang yang membawa DNA atau gen target. Nah, di sini selanjutnya adalah perkembangan teknologi rekayasa genetika. Jadi, dalam perkembangan teknologi rekayasa genetika, jadi ada 4 teknologi utama yang menjadi pondasi kemajuan tersebut, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada polymerase chain reaction atau PCR, kemudian teknologi DNA rekombinan, kemudian ada cloning dan pemanfaatan stem cell atau sel punca. Nah, yang pertama adalah polymerase chain reaction atau PCR ini ya. Jadi PCR ini adalah teknik yang awalnya dikembangkan berdasarkan teori Clade tahun 1971, kemudian diwujudkan oleh Carey Mullis dan timnya. Jadi tujuan ini adalah untuk memperbanyak atau menggandakan bagian tertentu dari DNA suatu organisme. Jadi menggunakan potongan pendek DNA sintet- sintetis yang disebut dengan primer. Jadi awalnya hanya satu primer yang digunakan untuk memperbanyak DNA, tetapi cara ini tidak efektif karena sintesis DNA tersebut itu berjalan terus-menerus tanpa arah yang jelas. Nah, jadi kedua primer ini menentukan batas awal dan akhir bagian DNA yang ingin diperbanyak. Nah, proses yang dilakukan berulang dan setiap siklus itu menggandakan jumlah DNA. Jadi DNA itu memiliki proses atau tahapan. Nah, PCR itu memiliki proses dan tahapan. Nah, proses PCR ini bekerja dalam 3 tahapan utama yang selalu terus diulang. Misal, yang pertama itu ada namanya denaturasi atau DNA yang dipanaskan, jadi agar kedua untainya terpisah. Kemudian ada annealing, yaitu suhu diturunkan agar primer menempel pada DNA target. Kemudian juga ada ekstensi,
yaitu enzim DNA polimerase itu memperbanyak DNA mulai dari primer. Nah, di sini dalam PCR memiliki eh, komponen, yaitu ada 7 komponen dalam PCR ya. Yang pertama itu adalah template DNA, seperti yang ada gambar ya. Template DNA itu berfungsi sebagai cetakan atau molekul target yang akan diperbanyak selama proses aplikasi. Jadi sumber template itu sangat beragam, mulai dari sampel biologis seperti darah, saliva, jaringan tubuh, kultur sel, hingga sumber lingkungan seperti air, tanah, dan mikroorganisme. Itu dari template DNA. Kemudian ada primer. Primer ini adalah sekuen oligonukleotida pendek yang menentukan spesifisitas dan batas awal serta akhir dari fragmen DNA yang akan diperbanyak. Jadi primer ini berikatan pada untaian, sedangkan reverse primer yaitu untaian antisense dan dari template. Kemudian yang ketiga itu ada DNA polimerase, adalah enzim utama dalam reaksi PCR yang bertanggung jawab dalam sintesis untai DNA yang baru dengan menambahkan nukleotida pada ujung 3 primer. Jadi enzim yang paling digunakan adalah tag polimerase yang diisolasikan dari bakteri aquaticus. Jadi enzim ini memiliki kestabilan termal yang tinggi menggunakan aktivitas bertahan selama tahap denaturasi suhu sekitar 72 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada di NTP atau deoxynucleotida trifosfat atau DNTP ya, adalah suatu bahan baku yang terdiri dari 4 jenis nukleotida, yaitu DATP, DTTP, dan DCTP, dan DGTP, yang disusun menjadi rantai DNA baru oleh DNA polimerase. Jadi eh, untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara DNTP di NTP itu sangat krusial. Konsentrasi yang tinggi itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan, sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah dapat membatasi laju polimerasi. Kemudian yang selanjutnya ada buffer PCR, itu menyediakan lingkungan kimia yang optimal bagi aktivitas DNA polimerase. Kemudian selanjutnya ada MgCl2 atau magnesium klorida dan ion magnesium Mg2+, itu adalah kofaktor penting bagi DNA polimerase karena dapat membantu dalam pembentukan kompleks enzim substrat serta menstabilkan ikatan antara DNTP dengan rantai DNA yang sedang disintesis. Kemudian yang terakhir itu adalah air bebas nukleose atau nukleose free water. Jadi air bebas ini digunakan untuk melarutkan dan mengencerkan komponen PCR itu sendiri agar mencapai volume reaksi yang diinginkan. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, jadi eh, polymerase chain reaction atau PCR itu adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau aplikasi sekuen DNA target secara in vitro. Jadi proses ini terdiri dari 3 tahapan utama yang diulang selama 20 sampai 40 siklus untuk menghasilkan jutaan salinan DNA. Jadi ketiga tahapan ini akan diulang sebanyak 20 hingga 40 kali ya, tergantung dari kebutuhannya. Jadi setiap siklus PCR yang akan menggunakan jumlah salinan DNA target, sehingga proses ini disebut dengan amplik- aplikasi eksponensial, yaitu peningkatan jumlah salinan DNA secara cepat mengikuti pola 2 kali lipat per siklus. Jadi setelah beberapa siklus, jumlah salinan DNA yang dihasilkan bisa mencapai jutaan target jutaan hingga miliaran ya, lebih banyak dari jumlah awal. Nah, jadi DNA yang hasil dari aplikasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai analisis lebih lanjut.
Kemudian selanjutnya ada DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan ini awalnya secara alami ya, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang bioteknologi dan teknologi molekuler, jadi manusia itu mampu memodifikasi DNA melalui teknologi DNA rekombinan. Nah, di sini DNA rekombinan itu adalah DNA DNA bentuk DNA buatan yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih sekuen ya, yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama. Jadi DNA rekombinan ini diciptakan melalui penyisipan DNA target ke dalam materi genetik organisme penerima seperti plasmid bakteri. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan organisme yang unggul, yang lebih berkembang dan beradaptasi serta mengembangkan strategi bioteknologi seperti protein rekombinan. Jadi teknologi DNA rekombinan ini telah diterapkan di berbagai banyak kehidupan ya, seperti pengembangan bioteknologi pangan, kemudian bioteknologi kedokteran, bioteknologi peternakan, pemetaan genom, serta diagnosis dan pengobatan medis, serta aplikasi dalam forensik dalam khususnya kriminal dan pembuktian garis keturunan. Jadi kalau dalam eh, bioteknologi pangan, DNA rekombinan ini biasanya digunakan untuk menghasilkan bibit unggul. Misalnya kalau kita lihat ya seperti jagung misalnya, jagung jagung manis misalnya itu atau semangka yang tanpa biji itu memang hasil dari DNA rekombinan. Jadi DNA-nya yang dirubah untuk menghasilkan produk yang dapat tahan terhadap penyakit ataupun yang memiliki kualitas yang berbeda. Jadi metode-metode dasar dalam teknologi DNA rekombinan ini terdiri atas beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Jadi proses ini dimulai dari isolasi DNA, yaitu tahap pengambilan dan pemurnian DNA dari organisme donor maupun dari vektor yang akan digunakan. Kemudian setelah itu DNA berhasil diisolasi. Langkah berikutnya adalah pemotongan DNA menggunakan enzim endoknuklease restriksi yang bekerja secara spesifik pada urutan basa tertentu. Nah, baik DNA donor maupun vektor itu dipotong dengan enzim yang sama agar menghasilkan ujung-ujung yang kompatibel. Jadi potongan DNA yang tersebut kemudian disambungkan menggunakan eh, ya, menggunakan enzim DNA ligase. Jadi enzim ini berfungsi menyatukan fragmen DNA menjadi satu kesatuan yang disebut dengan DNA rekombinan. Nah, jadi setelah molekul rekombinan itu terbentuk, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam sel inang melalui proses yang disebut dengan transformasi. Sel inang yang digunakan umumnya adalah bakteri seperti Escherichia coli karena kemampuan dalam perbanyak DNA secara cepat. Namun tidak semua sel inang menerima DNA rekombinan sehingga diperlukan tahap seleksi, misalnya dengan menggunakan gen penanda seperti resistensi antibiotik untuk mengidentifikasi sel-sel yang berhasil mengalami transformasi transformasi. Jadi kalau kita lihat secara sederhananya, metode dasar rekombinan itu dapat lihat pada gambar eh, ini ya. Nah, itu pun, nah di sini ada pun tahap DNA rekombinan diawali dengan proses isolasi privasi DNA, kemudian dilakukan pemotongan DNA, penyambungan DNA dengan enzim ligase, transformasi sel, seleksi ion rekombinan, dan isolasi DNA plasmid. Jadi ada pemotongan DNA di mana eh, tanda X itu adalah pemotongan ya.
Kemudian pada gambar yang oke, saya akan sampaikan juga tahapan dari rekombinan DNA. Yang pertama mulai dari isolasi DNA. Jadi sebelum melakukan proses rekombinan DNA ini, tahap pertama yang dilakukan adalah isolasi DNA sisipan. Nah, secara umum isolasi DNA ini memiliki tujuan untuk memisahkan DNA yang terdapat pada sel. Jadi proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu preparasi, purifikasi, dan pengukuran konsentrasi DNA sampel. Kemudian yang kedua itu ada pemotongan DNA. Melalui proses isolasi, selanjutnya dilakukan proses penguningan DNA menggunakan enzim endonuklease restriksi. Molekul plasmid yang berperan sebagai vektor harus dipotong agar dapat menyisipkan molekul DNA. Kemudian dalam proses penyambungan, ini proses pemotongan DNA ya, atau dikatakan sebagai proses isolasi. Kemudian penyambungan DNA, gambar yang di sebelah ya. Setelah melakukan proses pemotongan, selanjutnya DNA akan melakukan proses penyambungan dibantu oleh enzim ligase. Jadi enzim ini berfungsi sebagai perekat untuk merekatkan dua molekul DNA yang memiliki ujung rantai tunggal komplementer. Jadi terlihat pada gambar ya bahwa ada DNA backbone antara GCTTAA itu akan disambungkan sehingga hasil penyambungannya dalam proses ligase menjadikan rekombinan DNA. Kemudian tahap yang selanjutnya itu ada transformasi sel ya, yaitu adalah proses DNA rekombinan yang telah berhasil dibuat ke dalam sel inang atau sel kompeten. Itu proses sel ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kejut panas. Jadi pada proses ini campuran sel DNA rekombinan ini didinginkan dalam waktu yang lama, kemudian diberikan perlakuan secara panas secara singkat selama 1 menit dalam suhu 42 derajat Celcius dalam larutan CaCl2. Kemudian juga perlakuannya dengan kejut listrik atau elektroporasi. Jadi metode elektroporasi ini pada proses transformasi itu melibatkan suatu alat yang dapat mengaliri arus listrik pada campuran sel dan DNA itu sendiri. Jadi pada prosesnya campuran itu dialiri arus listrik yang cukup kuat dalam waktu yang singkat. Jadi tujuannya adalah untuk pengaliran listrik pada proses ini adalah untuk memperluas pori-pori pada dinding sel agar molekul plasmid DNA rekombinan itu dapat masuk ke dalam sel. Kemudian selanjutnya ada seleksi klon rekombinan. Jadi seleksi ini dilakukan karena tidak semua sel mengandung vektor DNA rekombinan. Kemudian ada isolasi DNA plasmid rekombinan. Jadi setelah melakukan seleksi DNA plasmid rekombinan ini kemudian diisolasi dari sel inangnya untuk berbagai kepentingan. Nah, selanjutnya itu cloning. Jadi seperti yang dibahas tadi dalam latar belakang, cloning ini adalah suatu proses menghasilkan populasi yang id- identik secara genetik ya, yang terjadi di dalam alam ketika organisme seperti bakteri, insekta atau tumbuhan berproduksi secara aseksual. Nah, secara lebih rinci, bioteknologi itu menjelaskan cloning sebagai proses untuk menghasilkan salinan fragmen DNA atau cloning molekuler, sel cloning sel atau organisme cloning organisme. Nah, kalau kita lihat secara umum, cloning ini dikenal sorry, secara umum eh, cara untuk melakukan cloning itu ada dua, yaitu ada namanya artificial embryo twinning atau embryo splitting ya. Jadi seperti pada gambar sebelah ya, teknik pemisahan embrio itu. Jadi cara ini mencontohi proses ilmiah.
secara manual sehingga menghasilkan sel-sel individu yang selanjutnya akan membelah dan berkembang. Kemudian yang kedua ada somatic cell nuclear transfer (SCT). Jadi oke, mohon maaf. Jadi untuk pembahasan cloning itu dilanjutkan oleh Pak Made Sudarmawan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aaron. Izin Bapak Madike dan rekan-rekan untuk melanjutkan presentasi itu tentang cloning ya. Tadi sudah disinggung beberapa hal oleh Pak Aaron. Jadi di sini ada eh, beberapa gambar yang saya tampilkan. Jadi ada teknik pemisahan embrio melalui cloning by embryo splitting ya. Jadi dalam gambar itu juga sudah menunjukkan bagaimana proses cloning dengan metode embryo splitting, yaitu teknik pembuatan individu kembar identik dari satu embrio yang sama. Jadi ini diawali dengan pembelahan embrio awal. Jadi embrio yang baru terbentuk dari hasil pembuahan itu dibagi menjadi dua individu yang utuh pada bagian setengah embrio. Kemudian masing-masing bagian itu memiliki kemampuan yang berkembang menjadi individu. Nah, berikutnya pemindahan ke induk pengganti. Jadi kedua embrio tersebut itu ditanamkan ke dalam rahim induk betina yang lain ya, dan yang tidak berhubungan secara genetik dengan donor atau sel telur tersebut. Berikutnya eh, lanjut ke proses pemantauan kehamilan. Jadi kehamilan dipantau menggunakan alat USG ya, atau ultrasonografi untuk memastikan embrio tersebut berkembang dengan normal. Berikutnya kelahiran anak kembar identik. Jadi setelah masa kehamilan tersebut selesai, jadi induk akan melahirkan dua anak kembar yang identik yang memiliki susunan genetik yang sama persis. Nah, berikutnya dalam proses cloning domba Dolly. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah sering mendengar fenomena ini. Jadi pada gambar ini juga ditunjukkan tahapan-tahapan cloning pada domba yang terkenal. Itu dengan nama Dolly ya. Yaitu hewan yang mamalia yang pertama dari hasil cloning dari sel tubuh. Nah, di sini diawali dari pengambilan sel donor dari kelenjar susu atau mamai domba betina sebagai sumber nukleus donor yang berisi DNA yang lengkap. Nah, selanjutnya itu pengambilan sel telur. Jadi sel telur itu diambil dari domba betina lain, kemudian nukleus haploidnya itu dihilangkan agar tidak ada materi genetik lain yang tersisa. Nah, berikutnya penyatuan sel. Jadi nukleus dari sel donor itu dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dikosongkan. Lalu disatukan menggunakan juga bantuan sengatan listrik sehingga agar dapat menyatu menjadi sel yang utuh. Nah, berikutnya ada pembelahan sel dan pembentukan embrio. Jadi sel hasil penyatuan itu mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Jadi terakhir itu implementasi ke rahim induk pengganti ya. Jadi embrio kemudian dimasukkan ke rahim domba betina lain untuk tumbuh dan berkembang seperti proses kehamilan pada umumnya. Nah, pada akhirnya eh, kelahiran domba cloning. Jadi setelah berkembang dengan sempurna, jadi lahirlah domba yang bernama Dolly yang memiliki materi genetik identik dengan domba donor.
Berikutnya, next, Pak Eran. Nah, topik berikutnya adalah tentang stem cell. Jadi, stem cell itu atau dikenal dengan sel punca, ini adalah sel yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel tubuh. Ya, jadi ada sel replicate atau memperbanyak diri. Jadi stem cell ini mampu membelah diri secara terus-menerus tanpa kehilangan kemampuan dasarnya, sehingga dapat menghasilkan banyak sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Ada differentiate into multiple tissue ya, berdiferensiasi ya. Jadi stem cell ini dapat berubah menjadi berbagai jenis jaringan tubuh seperti otot, tulang, lemak, dan tulang rawan. Inilah yang menjadikan stem cell ini sangat penting dalam terapi regeneratif. Kemudian ada reduce inflammation ya, atau mengurangi peradangan. Jadi stem cell ini membantu mengurangi peradangan atau luka pada suatu jaringan. Jadi sehingga ini mendapat mempercepat proses penyembuhan. Berikutnya ada phagocytosis ya. Ini adalah mencegah kematian atau kerusakan sel. Jadi stem cell ini juga berperan dalam mencegah kematian sel sehingga menjaga agar jaringan tersebut tetap berfungsi dengan baik. Nah, berdasarkan potensinya, diferensiasi dari stem cell itu juga dapat dibagi dari beberapa jenis seperti totipoten ya. Jadi totipoten itu sel embrionik awal yang mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel tergantung lingkungan jaringannya. Jadi totipoten ini dapat membentuk satu individu yang utuh. Nah, seperti contohnya zigot dan morula. Nah, berikutnya ada pluripoten. Ini dapat berdiferensiasi menjadi lapisan embrional seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi ini tidak dapat menjadi jaringan ekstrem embrionik seperti plasenta dan tali pusat. Berikutnya ada multipoten. Jadi ini merupakan sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa. Ya, seperti contohnya hematopoietik ya pada sumsum tulang belakang. Jadi yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, seperti itu. Yang berikutnya ada unipotent cell. Jadi ini ya sel yang dapat berubah menjadi satu sel yang spesifik. Seperti sel punca otot dapat kemudian berubah menjadi sel otot dewasa dan tidak dapat berubah menjadi jenis sel lain. Berikutnya, Farah. Nah, rekayasa genetika dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi penerapannya ini tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran, tetapi juga meluas di bidang pertanian, industri, dan lingkungan. Jadi sektor-sektor ini menjadi bukti nyata bahwa rekayasa genetika itu berperan penting dalam membentuk sains masa depan yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Ya ini diawali dari bidang kesehatan. Jadi PCR itu mendeteksi DNA secara cepat dan akurat. Ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksius, deteksi kanker, pemantauan efektivitas pengobatan, deteksi penyakit genetik atau turunan. Jadi PCR ini menjadi alat utama dalam kedokteran modern ya saat ini karena dapat memperbanyak dan menganalisis DNA dengan sangat cepat. Seperti
PCR yang digunakan dalam tes COVID-19 itu untuk mendeteksi keberadaan virus berdasarkan jejak genetiknya seperti itu. Kemudian dari DNA rekombinan ini menggunakan plasmid DNA yang mengkode antigen dan memicu respon kekebalan tubuh. Nah, di sini sifatnya aman dan dapat dikembangkan dengan cepat. Jadi umumnya pada vaksin DNA itu bekerja dengan memasukkan potongan genetik dari patogen yang tidak berbahaya. Jadi tujuannya itu untuk melatih sistem imun kita untuk mengenali dan melawan penyakit tersebut di masa depan seperti itu. Jadi contohnya ini penerapan bisa dilihat pada perkembangan vaksin modern seperti yang tahun-tahun sebelumnya ini COVID berbasis genetik. Kemudian cloning itu menciptakan sel atau jaringan yang pengganti. Aplikasinya itu sel jantung untuk penderita gagal jantung, kemudian sel saraf untuk pasien cedera otak atau sumsum tulang belakang. Jadi teknologi cloning ini dapat memungkinkan untuk menumbuhkan jaringan baru pada sel tubuh itu sendiri. Jadi hal ini justru membuka peluang besar dalam pengobatan penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan dengan metode-metode yang konvensional. Kemudian sel punca itu bidang kesehatan itu memperbaiki dan meregenerasi jaringan atau organ-organ yang rusak. Jadi stem cell ini dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel. Jadi prinsipnya transplantasi sel punca pada organ yang rusak. Jadi ini juga menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia medis modern ya. Dengan menanamkan sel punca ke organ yang rusak itu tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Misalnya bagi penderita ada penyakit jantung, diabetes atau eh, gangguan saraf. Berikutnya, Pak Elan. Jadi rekayasa genetika pada bidang pertanian. Jadi aplikasinya dalam CR itu adalah identifikasi varietas tanaman, juga deteksi patogen tanaman, dapat juga sebagai seleksi bibit unggul, deteksi GMO ya, tanaman hasil dari rekayasa genetik, dan ada deteksi kontaminasi silang antar varietas ya. Jadi PCR ini digunakan untuk menganalisis DNA pada tanaman itu dengan cepat dan akurat. Misalnya petani ini dapat mengetahui apakah bibit yang mereka tanam itu benar-benar dari varietas bibit yang unggul, seperti bebas penyakit ataupun tidak tercampur dengan varietas lain. Nah, kemudian dari sisi DNA rekombinan itu menggunakan DNA rekombinan untuk memodifikasi mikroorganisme. Contohnya itu strain jamur agar tidak menghasilkan senyawa berbahaya terhadap manusia. Jadi tujuannya untuk meningkatkan keamanan pangan dan kualitas produk. Jadi DNA rekombinan ini tidak hanya digunakan pada tanaman ya, tapi juga pada mikroorganisme seperti jamur. Misalnya itu memodifikasi gen jamur sehingga eh, peneliti itu dapat mencegahnya untuk memproduksi eh, zat-zat yang beracun yang bisa membahayakan manusia itu sendiri. Kemudian ada cloning, ini menghasilkan hewan ternak dengan sifat unggul. Jadi produksi susu yang tinggi itu misalnya atau hewan yang tahan penyakit. Kemudian dari tanaman ini dapat memberikan pertumbuhan yang cepat gitu, eh, hasil panen yang lebih baik dan ketahanan terhadap kondisi ekstrim. Nah, jadi teknologi cloning ini memungkinkan seorang petani itu memperbanyak hewan dan tanamannya dengan sifat yang sesuai dengan keinginan. Contohnya misalnya eh, peternak ingin sapi yang memproduksi susu yang tinggi atau padi yang tahan akan eh, kekeringan atau dapat dikloning agar menghasilkan populasi unggul sehingga dalam waktu yang singkat-singkatnya.
Berikutnya, Pak Ran. Next. Nah, ini ada rekayasa genetika dalam berbagai bidang kehidupan. Pada bidang industri itu dari PCR dapat memberikan keamanan pada pangan atau food safety. Jadi dapat mengontrol juga kualitas bahan baku. Kemudian ada proses fermentasi mikroba dan deteksi bahan terlarang yang ada di dalam sebuah produk. Jadi teknologi PCR ini tentu dapat dimanfaatkan dan juga bisa menjadi langkah untuk memastikan produk industri, terutama makanan, obat seperti itu, agar aman untuk dikonsumsi. Misalnya nih, PCR itu digunakan untuk mendeteksi kontaminasi mikroba pada bahan pangan atau mendeteksi bahan yang eh, dilarang itu dalam eh, produk industri. Berikutnya dari DNA rekombinan itu menggunakan bakteri Streptococcus pyogenes yang non-imunogenik, non-sitotoksik, dan non-trombogenik. Ini menghasilkan kolagen melalui rekayasa DNA dan rekombinan. Jadi bakteri Streptococcus pyogenes ini telah dimodifikasi secara genetik sehingga dapat memproduksi kolagen tanpa efek samping yang berbahaya. Jadi ini menjadi terobosan penting karena kolagen itu merupakan bahan industri yang saat ini memang memiliki nilai yang tinggi, terutama pada kosmetik dan farmasi. Kemudian yang terakhir pada bidang lingkungan, jadi dari PCR itu dapat sebagai pemantau pemantau kualitas air, analisis biodiversitas mikroba tanah, deteksi pencemaran genetik, dan mendukung proses bioremediasi. Di teknologi PCR ini eh, digunakan untuk mendeteksi DNA organisme dalam sampel lingkungan seperti air dan tanah. Jadi dengan cara ini, jadi ilmuwan itu dapat mengetahui tingkat pencemaran, kemudian keanekaragaman mikroba, bahkan sumber kontaminasi dengan cepat dan akurat. Berikutnya ada cloning. Ini dari bidang lingkungan itu dapat melestarikan spesies yang terancam punah. Kemudian juga mampu membuat salinan genetik dari individu-individu yang tersisa dan menjaga keanekaragaman genetik spesies. Jadi teknologi cloning ini itu sangat dimanfaatkan untuk melestarikan hewan atau tanaman yang langka. Misalnya hewan yang hampir punah itu dapat diperbanyak dengan menciptakan individu baru dari sel tubuh yang masih tersisa. Nah, ini tentu menjadi langkah yang penting dalam mencegah kepunahan dan menjaga eh, keanekaragaman hayati. Berikutnya, Pak. Nah, berikutnya itu penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekayasa genetika adalah teknologi modern yang memungkinkan manusia untuk mengubah atau mengotak-atik gitu ya, susunan gen atau DNA suatu makhluk hidup untuk menghasilkan sifat-sifat yang tentunya lebih baik. Teknologi ini berkembang berkat kemajuan dari seperti PCR, DNA rekombinan untuk membuat insulin, vaksin, dan cloning juga untuk riset biomedis serta stem cell yang berguna dalam pengobatan regeneratif. Kemudian rekayasa genetika juga dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pertanian, industri, lingkungan, sehingga dapat menghasilkan tanaman tahan lama, meningkatkan produksi bioteknologi, dan juga membersihkan limbah. Jadi dengan demikian, ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan, namun perlu diperhatikan terkait dengan aspek etika, sosial, dan tentu hukum agar tidak terjerumus atau mengarah ke hal-hal yang tidak semestinya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan rekayasa genetika. Untuk waktu, saya kembalikan ke Pak Eram. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Made sudah memaparkan lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi.